Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya banggakan, kesempatan pada kali ini kita akan membahas sedikit tentang hot coffee. Pada dasarnya hot coffee ini banyak ragam dan jenisnya, namun yang banyak digunakan dalam dunia perentekian di Indonesia adalah kopi Fatimi. Namun selain kopi Fatimi ini ada kopi Masyriki, ada kopi Khairawani, ada kopi Kodim, ada kopi Murabba dan kopi-kopi yang lainnya. Sedangkan kopi yang lain itu banyak digunakan pada perlombaan luar Indonesia ataupun perlombaan internasional. Namun untuk kebutuhan di Indonesia, kita akan belajar sedikit tentang hot coffee Fatimi. Ini pembelajaran berdasarkan pengamatan pribadi. Maksudnya huruf-huruf yang didapat adalah pengamatan pribadi dan berdasarkan tunjuk ajar daripada guru-guru yang ada di sini. Baiklah rekan-rekan, untuk pertama kita akan membahas huruf-huruf yang sama tingginya, sama lengkungannya dan hampir sama bentuknya. Similar word lah kata orang. Oke. Peralatan saya gunakan ini Copic. Copic ya, Copic pakai C bukan COVID-19. Jadi bedakan itu. Jadi rekan-rekan nanti bisa gunakan outline ataupun anak-anak dekor bisa gunakan kuas, bisa gunakan kalam dekor. Untuk kesempatan praktek pada kali ini saya pakai Copic. Saya ulang, Copic bukan COVID-19. Sebelum kita lanjut ke huruf, ada beberapa panduan ataupun garis dasar di dalam hot coffee. Mungkin di dalam buku koleksi karya master yang ada pada teman-teman semuanya, itu di situ garis dasarnya ada sekitar 6 atau 7. Pada kesempatan ini saya cuma pakai 4 garis untuk memulai letak dasar huruf. Yang pertama, garis yang paling bawah ini untuk huruf-huruf yang perut lengkungan. Contoh nanti ada lengkungan perut ro, lengkungan perut waw, lengkungan perut ha, lengkungan perut ain, dan huruf-huruf yang berperut lainnya. Sedangkan huruf-huruf yang tidak berperut tidak perlu lagi. Seperti alif, dia tidak ada perutnya. Terus yang kedua, di sini untuk dasar, garis dasarnya. Yang pertama tadi perut huruf, ini untuk garis dasar. Jadi untuk lurusnya huruf di sini nih garis yang kedua, dasar. Terus yang ketiga di sini untuk nibroh ataupun tinggi gigi huruf. Jadi ini patokannya biar nanti dalam satu karya huruf-huruf ataupun nibroh-nibroh yang bergigi ataupun huruf-huruf yang bernibroh dia sama rata dengan patokan ini. Sedangkan yang paling atas sama juga nibroh, cuman ini untuk sin. Kalau kita lihat di karya-karya master ataupun karya-karya lomba internasional, sin itu gigi sin atau nibroh sin lebih tinggi dari nibroh huruf ba, nibroh huruf ya, nibroh huruf nun dan nibroh lainnya. Sedangkan nanti ada yang paling atas itu untuk tinggi alif. Tinggi alif. Oke, kita masuk huruf yang pertama, huruf alif. Karena memang huruf dasar untuk semua hot dimulai dari alif, sesuai sama logo ataupun slogan pesantren kita, membina dari alif. Untuk menyamakan besar bentuk huruf, usahakan garis pensil ataupun sketan kita berada di tengah-tengah Copic ataupun outline ataupun kuas ataupun kalam dekor.
Contoh lebih kurang seperti ini. Nah, ini kemarau ya, lagi puasa ini begini, kekurangan air. Ini ada sedikit lengkungan di bawah gitu. Ini baru alif tunggal. Nanti ada kita beri sedikit sentuhan untuk memperbagus. Tadinya awalnya kotak, bisa kita buat begini. Bisa dilengkungkan. Ini pertama. Bisa juga dibuat seperti ini. Bentuknya banyak. Maksudnya variasi di sini bisa begini. Nah, itu nanti tergantung waktu, tergantung selera. Terus dihitamkan bagian sini. Ini hitam, ini juga dihitamkan. Kecuali nanti kalau di desain ataupun di karya rekan-rekan ada ornamen ataupun anyaman yang mau disambung ke atas, berarti ini kita nggak pakai lagi. Kita sambung ke sini, misalnya buat kotak ataupun ada bentuk bulat. Nanti alif ini bisa menyambung membentuk sebuah figura, misalnya figura masjid ataupun bangunan-bangunan Islami lainnya. Untuk alif. Jadi untuk pembelajaran khot kufi memang tidak terlalu banyak, karena dalam huruf tunggal itu juga bisa dipakai dalam 3 posisi. Bisa dipakai tunggal, bisa dipakai untuk awal, bisa dipakai untuk tengah, dan bisa juga untuk huruf akhir ataupun posisinya akhir gitu. Berbeda dengan kaidah-kaidah khot lainnya. Bentuk huruf akan berbeda ketika di awal, atau akan berbeda ketika di tengah, ataupun berbeda ketika di akhir. Sedangkan untuk kufi, huruf-hurufnya hampir sama. Sama di awal, sama di tengah, dan sama di akhir. Jadi pembelajaran kufi akan lebih mudah. Di sini juga bisa ditambah begini. Dihitamkan, di sini juga bisa. Jadi biar tidak terkesan monoton. Nah, di sini ada variasi yang bisa kita mainkan. Alif. Ini alif tunggal. Kita langsung ke alif akhir, karena alif tengah tidak ada. Kalau alif tengah berarti kita pakai yang tunggal. Kalau dia alif akhir, sama aja. Kita masih pakai huruf yang sama. Tinggal kita beri huruf. Misalnya kita mau membuat huruf alif akhir dengan bunyi na. Di sini bisa kita tambah huruf nun. Di sini pun sama, bisa kita pakai bentuk ini ataupun bentuk ini. Ini tergantung selera, tergantung waktu yang diperlukan itu. Ini udah berubah posisinya. Tadinya alif awal, ketika ada disambung berubah menjadi alif akhir. Jadi satu bentuk ini bisa kita pakai ke berbagai macam posisi. Oke, kita lanjut ke huruf lam. Pada dasarnya sama, huruf alif sama lam. Cuman beda lengkungan huruf, lengkungan di perut. Bisa kita pakai variasi seperti ini. Terus untuk ini ada sedikit gini. Oke. Huruf lam. Ini belum jadi kita perlu alat bantuan untuk membulatkan bagian di sini. Kita pakai penggaris bulat. Jadi kita paskan pinggir sini. Terus kita bantu pakai
pena kecil berwarna hitam. Nah gitu. Jadi biar karya rekan-rekan nanti lebih rapi, lebih halus, terus bentuknya pun lebih sempurna. Ketika udah begini, tinggal dihitamkan. Diarsir boleh. Di bagian tarwis bisa juga dipakai kayak alif tadi. Bisa bentuk yang simple, bisa yang banyak variasinya. Untuk variasi ini nanti rekan-rekan bisa melihat di karya-karya master gitu, ataupun di koleksi karya master itu juga ada untuk variasi ini. Bisa dicari. Ini lam tunggal. Seperti yang saya bilang tadi, huruf lam tunggal ini bisa kita buat ke posisi yang lebih posisi tengah. Misalnya di sini ada huruf fa. Ataupun huruf mim ya, huruf mim nih. Nanti ini belum sempurna, kita sempurnakan, kita arsir pakai mata pena lebih kecil. Jadi tadinya lam tunggal berubah posisinya menjadi lam tengah, lam akhir. Lam akhir. Ketika rekan-rekan mau membuat lam tengah, berarti kita tinggal menambah satu bentuk di sini. Misalnya di sini ada huruf waw. Gitu aja. Bagian di sini tinggal manual bungkung gitu. Nah. Jadi berubah bentuknya lagi. Tadi tunggal, kemudian tengah, sebelumnya juga lam akhir. Jadi satu bentuk udah mewakili ketiga posisi tadi. Jadi mim, lam, waw, malu. Oke, sangat mudah dipahami. Lanjut kita ke huruf ba. Hampir sama seperti saya bilang tadi, huruf ataupun garis ketiga ini fungsinya untuk tinggi nibroh ataupun tinggi gigi huruf nun, ba, ya, ta, fa gitu. Jadi ketika menghitamkan atau menebalkan, jangan sampai ke garis ini. Kita beri spasi untuk nanti tarwisnya. Tarwis seperti ini. Ba. Gitu. Sama seperti tadi, untuk membuat bagian lengkungan sini kita perlu tambahan alat ataupun alat bantuan. Jadi paskan pojok sini paskan biar sama rata, terus dibulatkan. Nah. Ini bulatnya lebih sempurna. Dihitamkan. Kemudian bagian di sini kita beri tarwis. Tuh, patas di sini. Hitamkan. Oke, ini bak tunggal. Kita sekarang mau membuat bak awal. Seperti tadi, kita tinggal menambah huruf di sini. Misalnya kita membuat bak bertemu sama huruf mim. Ini tinggal kita tambah huruf mim di sini. Nah. Jadi di sini jadi ba awal. Ini ba awal. Dimana kita mau membuat ba tengah. Cukup mudah caranya, tinggal menambah huruf di sini. Misalnya ada huruf nun di sini. Nah, gitu. Ataupun ada huruf lam.
Nah, jadi posisi ba tadi berubah menjadi tengah. Jadi memang untuk pembelajaran kufi sangat-sangat mudah. Tinggal rekan-rekan nanti banyak melihat bentuk-bentuk huruf saja. Labum. Oke? Sangat mudah bukan? Ya. Karena mudah, kita lanjut ke huruf berikutnya. Kita membuat huruf H. Ini sudah saya beri sket. Jadi H itu melebihi dari nibroh atau batas nibroh huruf sin. Saya ulang lagi, ini untuk per huruf, ini untuk garis dasar, ini untuk batas gigi huruf ba, nun, ta. Ini gigi huruf sin, batas gigi huruf sin. Jadi ini lebih tinggi sedikit. Dan bentuk H ini pun banyak bentuknya. Nanti rekan-rekan bisa melihat di buku-buku kaidah yang ada di buku koleksi Karamaster. Secara bentuk di sini memang belum sempurna. Tinggal kita menyempurnakan dengan bantuan pena lebih kecil. Segitu. Ini yang belum sempurna kita sempurnakan. Kita haluskan. Gitu. Di sini ya lengkung sedikit. Ini hak. Kita mau membuat hak awal. Di sini kita lagi-lagi membuat huruf alif misalnya. Hak alif. Ini bisa dilebihkan sedikit. Terus sempurnakan bentuknya. Jadi sama seperti huruf-huruf sebelum tadi, sama huruf alif, lam, ba. Jadi ketika mau memposisikan hak di tengah, kita tinggal menambah huruf sebelumnya. Misalnya kita huruf di sini ada huruf lagi. Jadi posisi hak ini udah berubah jadi tengah. Hak tengah. Gimana untuk hak akhir? Jadi lengkungan perut hak akhir lebih kurang begini. Di sini lebih membulat. Karena ini hak akhir, ini kita hapus di bagian sininya. Ini dia nggak ada sambungan. Nah, jadi begitu. Jadi untuk lengkungan hak yang seperti ini, kalau naskinya bah. Jadi perut ini cukup begini saja. Nah, gitu. Oke, jadi cukup mudah untuk dipelajari karena tidak butuh banyak bentuk-bentuk kaidah dalam banyak posisi. Saking mudahnya kita tetap berlanjut ke huruf lainnya. Kita masuk ke sin. Jadi kita lihat di sini tadi batas gigi sin, ini dasar. Jadi untuk pembuatan giginya jangan mentok ke sini. Kita beri spasi untuk membuat bentuknya lagi nanti. Kayak begitu. Untuk membuat perut cukup tarik ke bawah, sedikit dilengkungkan. Gitu saja. Oke, ini penyempurnaan. Bisa kita buat seperti ini. Bisa gini, bisa diginikan, bisa diginikan. Ini sin tunggal.
Oke. Sama seperti huruf sebelumnya, ketika mau membuat posisi sin ini di tengah, kita tinggal menambah huruf di bagian sini. Bentuknya tidak berubah. Ini jadi sin akhir. Terus ketika membuat sin tengah, tinggal menambah huruf. Misalnya karena bulan puasa ini bacanya lesu, lam sin waw, lesu. Tapi mudah-mudahan semangat rekan walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini tidak melesu, tetap semangat untuk terus belajar dan belajar. Karena ini bentuk sin tengah, ini lengkungan sin akhirnya tidak kita pakai. Jadi ini dihapus. Jadi begitu. Jadi bentuknya tetap. Di awal bisa begini, di tengah bisa begini, di akhir bisa begini. Ketika di akhir ada perutnya, ketika di tengah atau di awal tidak ada perut seperti ini. Lanjut ke ain. Ain sini agak membulat. Terus di sini kita butuh alat lebih kecil. Jadi ini lebih melengkung gini. Ini kita hitamkan. Oke, ini ain awal. Seperti huruf tadi, huruf tengah, huruf awal, huruf akhir sama bentuknya. Kaidah itu akan berbeda dengan huruf ain, karena ain di tengah ataupun di awal berbeda bentuknya. Kalau untuk ain tengah, bentuknya lebih kurang seperti ini. Di sini kita bentuk X. Gitu, terus disempurnakan. Jadi begitu. Jadi ain tengah. Ini masih bentuk dasar ataupun bentuk normal. Bisa kita rubah bentuknya menjadi lebih variatif. Tinggal ditambah seperti ini. Ya. Terus dihitamkan. Jadi lebih bergaya hurufnya. Gitu. Tadinya cuman sudut belah ketupat, sekarang udah berubah menjadi bunga. Seperti bunga pramuka ini. Gitu. Jadi untuk ain awal, ain tengah dan ain akhir, rekan-rekan tinggal menyamakan bentuk lengkungan ini. Lengkungan hak. Tinggal disempurnakan. Nanti kalau untuk lebih rapi, lebih halus, lebih bentuknya dapat, bisa pakai penggaris yang bundar. Ini jadi ain akhir kalau pakai ini. Kalau tanpa ini langsung ke sini jadi ain tengah. Oke? Cukup mudah bukan? Setelah ain kita lanjut ke huruf dal. Rusai. Di sini ada beberapa huruf yang sama bentuknya, tinggal menambahkan sedikit, terus berubah jadi bentuk yang lain. Di sini ada 4 bentuk, saya buat 1, 2, 3, 4.
Yang pertama kita buat begini. Satu, dua, tiga, dan terakhir 4. Pada dasarnya bentuknya sama dulu untuk pertamanya. Nanti ada yang satu bentuk yang membuat hurufnya jadi berubah ke posisi masing-masing. Oke, ini ada bentuk yang bersamaan. Tinggal kita pilih. Yang pertama bisa kita buat huruf dal. Ini dal tunggal, bisa kita buat dal akhir seperti tadi. Tinggal menambah huruf sebelumnya. Karena huruf dal akhir tidak berubah bentuknya. Gitu. Terus sempurnakan. Di sini bisa juga kita variasikan seperti huruf alif tadi, bisa kita bentuk ataupun bisa kita variasikan seperti ini. Ada sedikit seperti mahkota. Karena di kufi sentuhan seperti ini yang membuat lebih kelihatan bagus itu. Jadi yang tadinya cuma lengkungan berubah seperti ini, seperti mahkota. Ini bisa ditambahkan sedikit. Ini huruf lam dan kalau ada titik zai, dal, kalau tidak ada titik berarti dal. Oke, lanjut ke huruf ini. Ini bisa berubah menjadi to, bisa berubah menjadi sod, bisa berubah menjadi kaf. Rekan-rekan mau yang mana? Oh ya, kaf, baik. Untuk kaf, tinggal menambah seperti ini. Ada seperti ini. Udah berubah menjadi kaf tunggal. Ketika di awal kita tinggal membuat huruf tambahan di sini, misalnya ku, gitu. Ketika mau kaf di tengah, tinggal menambah bentuk huruf di sini. Misalnya mau membuat huruf ba bisa, nun bisa, gitu. Jadi bentuk yang tadi yang satu bisa berubah ke posisi awal, tengah, dan akhir. Jadi kaf tengah. Oke. Lanjut ke bentuk yang sama berikutnya. Ini mau bentuk apa? Oh ya, bentuk to, bagus. Kalau untuk to, tinggal menambah satu di sini. Nah, udah berubah menjadi to. Nanti bisa langsung begini. Bagian di sini bisa begitu. Bisa begini juga. Ini udah jadi to. Dan ini terakhir huruf
Ya, benar kamu, huruf shad. Pintar. Untuk shad sama, kita tinggal memberi perut di sini. Gitu. Udah berubah menjadi shad. Sama seperti huruf-huruf yang tadi. Ini huruf shad masih bisa berlaku di awal, masih bisa berlaku di tengah, dan masih bisa berlaku di akhir. Dengan cara tinggal menambah huruf sebelumnya. Maka huruf shad yang tadi tunggal berubah menjadi bentuknya shad akhir. Begini. Ini tinggal dilengkung sedikit. Shad akhir. Ba-so. Gimana kalau kita membuat shad di tengah? Sama, kita menambah huruf di sini dengan menghilangkan lengkungan shadnya. Ini dihilangkan karena dia posisinya bukan posisi akhir lagi. Dia posisi tengah. Oke. Ini kita hilangkan. Yang tadi perut jadi hilang. Nah, ini hilang. Udah berubah jadi shad tengah. Cukup mudah bukan? Ya, benar. Oke, saking mudahnya kita terus berlanjut. Karena rekan-rekan kelihatannya sangat paham dan sangat mengerti dengan materi kita ini. Kita lanjut ke huruf fa. Huruf fa, huruf waw, huruf qaf sama-sama berkepala. Maksudnya sama-sama bentuk kepalanya sama. Tinggal berubah menjadi lengkungan perutnya yang membedakan. Misal kita buat huruf fa. Bagian di sini biar mudah kita ini tinggal dilengkungkan begini. Gitu. Ini kalau untuk huruf fa ada lehernya. Begitu. Terus kita sempurnakan dengan membuat garis ataupun bulat di bagian perut di sini. Terus diarsir, hitamkan. Sini sempurnakan. Sama, sempurnakan. Jadi begitu. Udah jadi fa. Jadi kalau rekan-rekan sedang berkarya, terus tiba-tiba tinta habis, maka tinggal menambah tinta. Ini fa tunggal. Seperti huruf-huruf sebelumnya, huruf fa ataupun satu huruf ini bisa berubah bentuknya. Bisa di tengah, bisa di awal, dan bisa di akhir. Ketika mau di awal, di sini kita tinggal menambah huruf. Misalnya huruf mim. Jadi fa mim. Bentuk fa tadi tunggal berubah jadi fa awal. Bagaimana mau membuat fa di tengah? Sama caranya, tinggal menambah huruf di sini. Jadi yang tadi di awal berubah menjadi tengah. Bagaimana untuk akhir? Tinggal menghilangkan huruf mim. Terus di sini kita buat begini.
Mudah. Jadi fa akhir. Jadi cukup mudah. Satu bentuk huruf bisa dibuat di awal, di tengah, dan di akhir. Cukup mudah bukan? Ya. Kembali ke huruf yang sama. Ini ada huruf waw. Perbedaan huruf waw dan fa sama-sama berkepala, cuman untuk huruf waw tanpa leher. Jadi untuk pembuatan dari kepala di sini nanti langsung tarik ke bawah untuk membuat ekor. Terus tambah di sini agak lebih rendah dari yang pertama. Dari sini tinggal dilengkungkan 1/4 lengkungan, terus ditambah. Sudah menjadi waw. Jadi perlu diingat, ekor-ekor seperti ini sejajar. Jadi inilah fungsi garis bantunya. Biar nanti karya-karya yang dihasilkan, posisi ekor, posisi kepala, sama tingginya. Wow, ini bisa juga divariasikan. Jadi tergantung waktu ataupun selera rekan-rekan. Kalau mau yang polos ya kayak tadi, kalau mau ada variasi ya tambah seperti ini. Oke? Masih dengan kepala yang sama, kita beralih ke huruf qaf. Pembuatannya hampir sama dengan waw. Cuman untuk huruf qaf lebih melengkung. Begitu. Tambah sedikit di sini, terus di sini, dan kemudian di sini. Perbedaannya sedikit. Di sini agak lebih sedikit melengkung, di sini lebih ke atas. Terus penyempurnaan. Beberapa karya ada kita lihat seperti ini. Lengkungannya lebih tinggi. Ini agak lebih tebal. Terus nanti di sini bersambung sama titik qafnya sendiri. Oke. Ini huruf qaf tunggal. Bagaimana untuk qaf di awal, bagaimana untuk qaf di tengah, dan qaf di akhir. Kalau untuk qaf akhir, bentuknya sama, tinggal membuat huruf sebelumnya. Tadinya tunggal berubah bentuk akhir karena ada huruf sininya. Terus untuk bentuk awal dan tengah kita mengikut bentuk huruf fa. Nah, jadi tetap ada lehernya. Beda fa dan qaf, sama bentuk awal, sama bentuk tengah. Yang membedakan fa perutnya lebih memanjang ke sini, sedangkan huruf qaf lebih melengkung. Begitu. Berlanjut ke huruf ro. Huruf ro tinggal mengambil bentuk di sini. Kalau kita potong di sini berubah menjadi ro. Jadi pembuatannya pun cukup mudah dengan cukup satu tarikan. Lengkungkan. Begitu. Terus baru penyempurnaan. Tinggal begitu sedikit lengkungkan. Menjadi ro. Sama seperti qaf tadi. Kalau untuk membuat ro akhir tinggal membuat huruf sebelumnya. Jadi posisinya berubah jadi huruf akhir. Bagaimana dengan huruf tengah? Ro tengah. Untuk ro tengah berarti kita pakai ro yang tunggal karena dia tidak bisa disambung. Masih dengan lengkungan yang sama, kita masih membuat huruf nun. Nun pun cukup mudah. Kalau tadi di awal dengan garis lurus, kalau sekarang garis lengkungan. Begitu. Untuk penyempurnaan kita pakai yang lebih kecil. Mata pena lebih kecil. Ini sama seperti qaf tadi, bisa dinaikkan ke atas untuk
membuat farasi titik. Ini udah jadi nun tunggal. Berbeda dengan huruf nun, untuk nun awal, tengah, dia sama dengan bentuk huruf ba awal dan ba tengah, ataupun huruf ba, rumah huruf ba, ini sama dengan huruf nun di awal. Tinggal merubah titik. Kalau dia ba berarti titik di bawah, kalau nun berarti titik di atas, kalau tak berarti 2 di bawah, kalau sa 3 di atas, kalau ya 2 di bawah. Artinya untuk huruf ba, ta, ta, ya, nun di awal dan di tengah bentuknya sama, tinggal membedakan huruf nun ataupun huruf ya di akhir. Kalau untuk awal sama. Ini bisa kita pakai seperti tadi, bisa ya, bisa nun, bisa ta, bisa sa, bisa ba. Ini cukup mudah, ya kan? Ya, benar. Saking mudahnya kita tetap berlanjut, karena saya lihat rekan-rekan sangat memahami yang dijelaskan. Kita langsung ke huruf H. Huruf H pun terbilang cukup mudah. Nanti kita bisa pakai 1/3 lengkungan ataupun separuh lengkungan. Ini cukup kita putar begini untuk mendapat lengkungan dulu. Terus di sini ada ininya. Ini hak yang belum sempurna. Terus kita sempurnakan dengan bantuan mata pena yang lebih kecil. Ini hak awal. Bagaimana kalau kita mau membuat hak tengah? Sama, kita tinggal menambah huruf sebelumnya. Artinya bentuk hak awal dan bentuk hak tengah itu tidak berubah. Dalam arti kata sama. Berbeda dengan hak akhir. Untuk hak akhir seperti huruf fa di awal ataupun kof di awal, bedanya untuk hak ada sedikit lebih bagian atas, berbeda dengan huruf fa tadi cukup melengkung. Kalau untuk hak ada sedikit sisa di bagian atas. Nah gitu, termasuk lafaz Allah. Nah, nanti begitu. Ini hak akhirnya. Bagaimana dengan tak marbutoh? Ya, tak marbutoh tinggal menghapus ini. Berarti bentuk ini sudah bisa mewakili tak marbutoh. Tanpa sambungan. Tanpa sambungan ini dihapus. Ini sudah jadi tak marbutoh. Ataupun hak yang berdiri sendiri. Gitu. Lagi-lagi karena sangat mudahnya, kita tetap berlanjut ke huruf sesudahnya. Ini membuat huruf iya. Ini tinggal dilengkungkan. Ini sama seperti pembuatan huruf kepala waw. Ada sedikit begini. Terus ini begini. Terus penyempurnaan.
ini berubah ya tunggal. Bagaimana untuk ya akhir? Cukup mudah, rekan-rekan tinggal menambah huruf sebelum ya. Jadi yang tadi tunggal berubah menjadi ya akhir. Ini pun masih bisa kita variasikan seperti ini. Di karya-karya banyak kita lihat seperti itu. Terus bagaimana huruf ya di awal dan ya di tengah? Kita kembali ke huruf ba. Ba, ta, ya, nun di awal, di tengah sama bentuknya, yang membedakan hanyalah titik. Oke, karena teman-teman sangat cepat memahami huruf ya dan huruf-huruf sebelumnya, kita lanjut lagi ke huruf lam. Ini pun cukup mudah. Tinggal kita buat garis dua berjejer seperti ini. Terus kita X kan. Bentuknya belum sempurna, tinggal pengarsiran. Jadi sudut-sudut untuk kufi ini harus dipertegas, karena memang bentuk-bentuknya lebih banyak menyudut ketimbang lengkungan. Jadi memang ciri khas kufi di situ, di bagian-bagian yang menyudut. Ini variasi ini bisa di banyak model. Bisa begini. Terus di sini pun bisa kita variasikan lagi. Bisa kita tambah sedikit. Yang tadinya polos kotak bisa berubah jadi begini. Jadi lam. Jadi tadi garis dasar seperti ini. Untuk lam lebih turun ya daripada lengkungan perut yang tadi. Terakhir huruf mim. Mim pun cukup mudah. Kalau kita perhatikan, mim adalah kebalikan dari huruf waw. Ini huruf waw. Kalau kita balikan, dia menjadi huruf mim. Tinggal dilengkungkan. Di sini pun lengkungan, di sini tinggal tambah gini. Udah jadi mim tunggal. Bagaimana dengan mim awal, mim tengah? Cukup mudah. Bentuknya sama. Misalnya di sini ada huruf lam. Jadi yang tadi tunggal berubah menjadi mim akhir. Bagaimana untuk mim awal? Ini kita hilangkan. Terus di sini kita tambah huruf. Misalnya huruf nun. Ini jadi huruf mim awal. Bagaimana untuk mim tengah? Bisa kita pakai kalimat ini. Lam, mim, nun. Gitu. Dengan catatan ekor ini dihilangkan karena posisinya bukan berada di akhir. Jadi yang ada ekor ini khusus untuk mim akhir aja. Ini kita hapus. Udah. Jadi berada ataupun berubah posisi menjadi mim di tengah. Baiklah rekan-rekan, setelah kita memahami bentuk-bentuk huruf tunggal dan sambung, sekarang kita masuk ke dalam komposisi. Sekarang ada kalimat Ramadan Karim. Sesuai sama sekarang lagi bulan Ramadan, jadi kita mengangkat komposisi ini. Untuk tahap pembuatan kita arsir dulu ataupun kita blok huruf-huruf yang berdiri. Berdiri seperti ini, berdiri semua dulu. Untuk memudahkan kita dalam proses pembuatan. Bisa kita mulai dari huruf ro. Terus huruf mim. Kemudian huruf dot.
Oke, setelah selesai yang huruf berdiri, langsung kita yang memanjang seperti ini. Terus ke huruf yang melengkung. Yang lengkung di sini ada huruf mim, ada huruf dot, ada huruf kaf, ada huruf mim lagi. Terus terakhir yang melintang seperti ini. Jadi untuk huruf alif, lam, kaf ini bisa kita buat variasi seperti anyaman-anyaman untuk lebih membuat huruf-huruf kufi itu menjadi kokoh dan lebih menarik. Sebelum itu kita perlu rapikan. Kita lihat bagian-bagian huruf di sini masih belum rapi, maka kita rapikan menggunakan mata pena yang lebih kecil. Huruf ro bisa juga dibantu pakai penggaris agar lebih lurus. Bisa buat variasi seperti ini. Ini kita luruskan lagi. Ini kita luruskan juga. Jadi proses merapikan ini juga perlu penanganan yang lebih hati-hati, karena di sini bagian finishingnya. Jangan sampai yang tadinya kita memperbaiki malah membuat huruf-huruf tersebut menjadi lebih rusak. Ini huruf ro lagi. Huruf iya dan huruf mim. Setelah kita buat seperti ini, kemudian kita hitamkan dengan tetap menjaga kehati-hatian agar yang kita hitamkan itu tidak melebar dari semestinya. Oke, untuk titik kita bisa pakai penggaris yang bulat untuk titik bot. Terus untuk titik iya. Untuk tulisan sudah jadi, cuman dari segi tampilan kita perlu membuat anyaman-anyaman yang berasal dari huruf alif akhir dan kaf. Nanti kita bisa buat seperti ini. Ini bisa kita buat begini. Ini tergantung dari bentuk-bentuk yang rekan-rekan suka. Setelah kita
menebalkan huruf dengan outline atau popik, dan kita membuat bentuk-bentuk huruf yang muncul dari alif akhir dan huruf kaf. Jadi bentuk-bentuk ini bisa kita sesuaikan, bisa kita bentuk lebih banyak ornamen ataupun anyaman supaya membuat kufi ini lebih terlihat artistik. Selanjutnya kita tinggal merapi-rapikan, ada bentuk-bentuk huruf yang masih kurang rapi. Cuman dengan menggunakan mata pena yang lebih kecil. Karena di sini tinggal menentukan sudut-sudut huruf. Setelah rapi, jadi karya siap untuk dipublish dan dinikmati oleh orang lain. Jadi untuk materi kufi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa mudah paham dan bisa berkarya dengan karya yang lebih maksimal lagi. Mohon maaf atas banyak salah dan khilaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.